Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Rahmah dengan NIM 1057211222120. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting, di antaranya yaitu return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, likuiditas, dan yang terakhir yaitu dividend payout ratio. Pada poin pertama ada yang namanya return on asset. Nah, menurut Santoso, ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif jika dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset. Adapun rumus yang digunakan untuk memperoleh ROA tersebut yaitu di mana ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi dengan total aktiva kemudian dikali 100%. Sebagai contoh dari ROA dapat kita lihat berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020, laba bersih setelah pajak dari PT Maju Bersama Tbk adalah sebesar 300 juta rupiah dengan total asetnya sebesar 6 miliar rupiah. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, adapun ROA dari PT Maju Bersama Tbk jika dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya, maka diperoleh ROA sama dengan 300 juta rupiah dibagi dengan 6 miliar rupiah menghasilkan 0,05. Kemudian jika dikali dengan 100%, maka hasil akhirnya yaitu 5%. Selanjutnya pada poin kedua yaitu sales growth, di mana menurut Kesuma pertumbuhan penjualan atau yang sering dikenal dengan growth of sales adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban finansialnya seandainya perusahaan tersebut membelanjai asetnya dengan utang. Begitu pula sebaliknya. Kemudian sales growth dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana sales growth sama dengan net sales yaitu disimbolkan T, kemudian net sales T1 dibagi dengan net sales T1 dikali 100%. Adapun contoh dari sales growth di mana suatu perusahaan mempunyai data penjualan sebagai berikut, maka hitung pertumbuhan tahunnya. Diketahui penjualan tahun pertama sama dengan 1,9 M rupiah, kemudian penjualan tahun kedua sama dengan 2,3 M rupiah. Maka perhitungannya jika dimasukkan ke dalam rumus growth ratio menghasilkan 2,3 M rupiah dikurang 1,9 M rupiah, maka menghasilkan 1,9 M rupiah dikali 100%, maka growth ratio menghasilkan 21%. Lanjut untuk poin ketiga yaitu aset growth, di mana pertumbuhan aset yang dikenal dengan sebutan aset growth adalah rata-rata pertumbuhan kekayaan perusahaan. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Adapun rumus untuk memperoleh aset growth tersebut sama dengan yang sebelumnya, yaitu total aset dibagi dengan total aset pada tahun pertama dan tahun kedua. Untuk poin keempat ada yang dinamakan cash flow, di mana cash flow adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran hingga menghasilkan analisa keuangan, apakah mengalami penurunan pun kenaikan.
Elemen utama dari cash flow adalah uang yang masuk dan yang keluar. Uang yang masuk disebut sebagai cash inflow dan uang yang keluar dinamakan cash outflow. Adapun rumus untuk menghitung cash flow yaitu CF sama dengan AKO ditambah AKI ditambah AKP, di mana CF yaitu arus kas, AKO yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi, AKI yaitu arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Untuk contoh cash flow itu sendiri dapat kita lihat pada gambar dari PT EBC laporan cash flow untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Jika dilihat dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui AKO, AKI, dan AKP-nya, di mana jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu CF sama dengan AKO 250.000, AKI sama dengan 90.000, dan AKP sama dengan 50.000. Kemudian jika dijumlahkan dari ketiga elemen tersebut menghasilkan cash flow sama dengan Rp390.000. Selanjutnya untuk poin kelima yaitu likuiditas. Secara umum, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana umumnya pemenuhan ini dilakukan dengan menggunakan harta atau aset lancar yang secepatnya dapat dicairkan, sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Ketika bank memiliki jumlah alat pembayaran pada saat tertentu, hal ini disebut sebagai kekuatan membayar. Namun, memiliki kekuatan membayar tidak selalu berarti memiliki kemampuan likuiditas yang baik. Adapun rumus untuk mencari likuiditas tersebut yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar kemudian dikali dengan 100%. Kemudian untuk poin terakhir yang keenam yaitu dividen payout ratio, di mana menurut para ahli dividen payout ratio yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Kemudian, dividen yang dibagikan biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu, bisa setahun sekali atau 2 kali tergantung kebijakan perusahaan. Nah, melalui dividen payout ratio ini, investor bisa tahu seberapa tinggi porsi keuntungan yang diberikan perusahaan pada mereka. Investor juga bisa tahu seberapa besar porsi keuntungan yang digunakan sebagai dana operasional perusahaan. Kemudian untuk mencari dividen payout ratio yaitu dengan merumuskan di mana kita membagi DPS dengan EPS-nya. Untuk contoh dividen payout ratio itu sendiri dapat kita lihat di mana suatu perusahaan memiliki total dividen sebesar 30 juta rupiah dan laba bersih sebesar 100 juta rupiah, maka rasio pembayaran dividen sama dengan total dividen dibagi laba bersih rasio dikali 100%. Maka total dividen sama dengan 30 juta rupiah, laba bersih sama dengan 100 juta rupiah. Nah, untuk pembayaran dividen tersebut menghasilkan 30%. Nah, itulah tadi serangkaian poin yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.